kami kebetulan dari Kesra itu kami punya grup nih Pak, grup yang berhubungan dengan dinas sosial. Dari pihak dinas tiba-tiba mengirim format tentang usulan program sembako yang menurut mereka itu nantinya akan diberikan sembako oleh Bapak Bupati. Itu awalnya yang bernilai 200.000. Kami juga menanyakan Pak, kenapa mereka hanya mengirim format tanpa pakai surat? Alasan mereka karena dari pihak kepala dinas pun hanya mendapat WA dari Bapak Bupati untuk memerintahkan kepada stafnya untuk mengirim format tentang usulan program sembako itu. Kemudian kami juga menanyakan siapa saja yang bisa masuk ke dalam program itu. Kemudian mereka apakah ada kriteria atau tidak. Mereka mengatakan yang masuk ke DTKS. DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial Pak. Tapi karena di Keramat itu ada 108 DTKS yang belum mendapatkan apapun dari data 2011. Akhirnya kami memasukkan juga orang-orang itu sebanyak-banyaknya. Dari awal karena mereka kemudian mengirim surat lagi Pak, bahwa besok dari tanggal 4 itu, besok tanggal 5-nya pagi jam 8 itu sudah harus ditandakan sama karena untuk rapat dengan Bupati. WA-nya itu ceki sekda ya Pak. Jadi mereka akhirnya kami semalam suntuk sampai subuh itu harus mendata warga yang besok sudah masuk dilaporkan di rapat Bapak Camat dengan Bupati itu. Awalnya kami hanya mengirimkan 189 orang itu karena ya istilahnya kekuatan kami ya Pak, kekuatan kami melekah gampangannya dari jam 11 malam sampai subuh. Nah setelah untuk rapat ternyata ada tambahan lagi Pak, katanya boleh sebanyak-banyaknya. Tapi besoknya jam 7 pagi harus sudah dilaporkan. Seperti itu Pak. Jadi dinas itu kalau nyuruh, hari ini nyuruh, besok sudah harus lapor. Seperti itu. Kadang jam 12 malam mereka juga WA bahwa ini ada kekurangan atau apa, nanti besok jam berapa sudah harus dilaporkan. Seperti itu terus Pak. Dan data yang kedua itu kami mengirim 410 orang. Dan mereka juga kami tahunya hanya akan mendapatkan sembako dari Bapak Bupati. Karena dari awal kan memang bilangnya seperti itu. Maka mendapatkan sembako dari Bapak Bupati. Nah kami sudah mengirim 410 orang. Terus kami menunggu Pak. Saat kami menunggu hasil itu, tiba-tiba masuk data dari dinas sosial bahwa yang mendapatkan awal itu orang-orang yang dari DTKS itu Pak, yang sudah kami laporkan, tapi itu dari pusat, bukan dari Pemda. Mereka mengirimkan 14 nama yang dari DTKS itu untuk mendapatkan BLT namanya itu BLT perluasan dan sembako COVID-19 82 orang. 14 dan 82 berarti ada 96 orang. Itu data dari DTKS Pak, bukan dari kami. Data usulan tahun 2011. 96 orang itu adalah data hasil pendataan 2011, bukan data yang kami kirimkan. Akhirnya karena data itu istilahnya maksud kami bukan data yang kami kirimkan itu ke pusat Pak, karena mintanya kan dari kabupaten. Akhirnya kami kan merombak lagi Pak, merombak nama-nama yang sudah di bantuan yang 96 orang itu agar
mengambil yang sudah mendapatkan itu, kemudian kami kirim lagi. Dan kami mengirimkan lagi dengan menambahkan lagi, tanpa mereka itu mengatakan bahwa kapan kan mendapat bantuannya atau gimana, itu belum keluar, mereka sudah minta lagi Pak, sudah minta data lagi. Dan saat kami mengirimkan data, kemudian turun data yang untuk provinsi yang katanya tadi untuk Pemda itu, ternyata data itu dipakai untuk bantuan provinsi. Keluar dari yang 400 itu keluar 197 orang. 197 orang. Ya kami, ya Allah, kami sudah mengirimkan segini kok hanya dapat 197. Karena kami sudah mengirimkan data lagi, kami kirim lagi Pak. Karena mereka memberi peluang lagi kepada kami untuk mengirimkan data kembali. Karena data itu jadi kita cuma nambah kayak gitu Pak. Kita kirim lagi data yang tadi orang yang belum dapat itu, kita tambahkan lagi orang-orang lain yang belum dapat juga. Karena terus terang kalau keluar itu mereka warga itu bilangnya, Bu, yang kena dampak itu bukan hanya warga miskin Bu, yang orang nggak mampu, Pak, yang orang mampu pun saat ini terdampak COVID semua. Karena ada yang tidak bekerja, yang istilahnya apakah itu berdagang atau apa, kan katanya semua terdampak Bu. Kayak istilahnya saya ya sudahlah. Toh mereka tidak memberi batasan bahwa harus warga kurang mampu. Dan saat itu PLTDD itu belum muncul Pak, belum muncul bahwa Pak nantinya DD akan dimasukkan untuk menjadi salah satu dibagikan istilahnya. Ada 30% dari DD yang harus dibagikan ke warga miskin. Karena seperti itu kan kami akhirnya warga yang tidak mampu sudah saya masukkan Pak. Sudah saya masukkan ke data itu, ternyata banyak yang muncul di bantuan provinsi. Yang ternyata dan yang saya juga agak miris Pak, mereka tidak pernah mengatakan bahwa nanti bentuk bantuannya itu apa. Padahal kan Pak Jokowi, saya kadang Pak Jokowi kan selalu bilang nanti 600.000 ya Pak. Ternyata kan dari setelah itu data masuk, kemudian data lagi masuk, mereka baru mengatakan bahwa nanti dari provinsi itu mendapatkan uang istilah bantuan sembako 200.000 kali 3 bulan. Untuk Pemda 200.000 juga kali 3 bulan. Itu kan seperti itu muncul setelah kami mengirimkan data. Setelah muncul data orang-orang yang mendapatkan seperti itu. Jadi setelah itu mereka juga mengirimkan surat edaran lagi bahwa 30% dari dana DD itu harus digunakan untuk BLT. Mesti enggak Pak? Kami yang di desa bingung. Orang-orang yang sudah masuk ke data bantuan, ke database bantuan, tiba-tiba mereka mengirim surat edaran bahwa 30% dari dana DD itu untuk BLT. Padahal kan sudah tercover ke sana kan kebanyakan memang akhirnya warga yang kurang mampu, karena kan kira-kira yang harus dibantu dulu kan warga yang tidak mampu. Kami juga tidak tahu bahwa nanti bantuannya itu harusnya bukan hanya maksudnya bernilai 200.000 kali 3 bulan seperti itu Pak. Nah kemudian Pemda juga dari kami yang sudah mendapat 197 tadi Pak, yang 197 dari provinsi, hampir 1 bulan kami sudah mendapat uang SBD. Sudah ada 197 orang yang mendapatkan. Tiba-tiba mereka malah mengirim data lagi bahwa mengurangi kuota lagi. Walaupun hanya 7 orang, tapi kan kami akhirnya harus berpikir, pikir wong pitungnya berarti di lebokna namunin biarnya maning. Nonton nggih Pak. Akhirnya kami berpikir ya sudahlah. Toh ada BLTDD. Kita usahakan memasukkan ke yang lain. Nah yang untuk Kemensos itu Pak, itu kan kasarannya sisa yang sudah dapat kita kirimkan, Kalau non sewu kemarin yang dapat itu
katanya kebanyakan warga yang mampu, ya itu bukan kehendak kami Pak. Kita benar-benar nggak tahu nanti orang-orang siapa yang akan dipilih oleh mereka. Kita kan nggak pernah tahu Pak. Ternyata data yang masuk katanya kebanyakan warga yang mampu. Ya saya mikirin ya istilah itu berarti rezeki mereka. Toh kami sudah berusaha semaksimal mungkin mengirimkan sebanyak-banyaknya. Karena kriterianya kan yang penting bukan PNS, bukan pensiunan, bukan perangkat desa, kepala desa, anggota DPS, kan seperti itu. Setelah bantuan yang dari Kemensos itu keluar, Pemda malah baru minta lagi Pak, tidak memakai data kami, tapi Pemda kemudian memberi ancang-ancang bahwa pakai kuota itu jumlah warga keramat berapa. Karena dari Pemda itu menghitung bahwa kakak keramat itu 1057, kemudian mereka yang menghitung Pak, bukan kami. Mereka yang mengkalkulasi bahwa keramat itu harus mengirimkan 115 orang, 115 nama yang harus dikirimkan ke Pemda untuk mendapatkan bantuan sembako senilai 200.000 kali 2 bulan. Itu yang terakhir Pak, terakhir kami mengirimkan. Berarti baru tadi pagi. Itu saja sudah berapa kali ganti Pak. Kita sudah memasukkan, tiba-tiba mereka mengganti data sepihak, memasukkan tanpa pengetahuan kami orang-orang yang sebenarnya sudah masuk. Kan kita repot Pak, kita sudah bilang bahwa orang ini sudah masuk Pak. Mereka tidak mau tahu, hanya karena ada surat edaran bahwa sopir, kemudian pelaku seni itu katanya harus dimasukkan, padahal kan mereka sudah banyak yang masuk ke data bantuan, walaupun yang memasukkan nama kakak gitu. Mereka tanpa pengakuan pusat pengetahuan kita mengganti, memasukkan nama-nama itu, dan kita harus merubah lagi Pak, Kemudian saya pikir semuanya sudah selesai, ternyata malam-malam saya ditelepon, mereka minta 100 nama lagi. Tolong kirimkan 100 nama untuk data Kemensos. Nanti jam 11 sudah harus masuk Pak. Jam 8 itu ngirim WA, telepon, jam 11 sudah harus masuk. Apa orang melek maning Pak? Melek maning. Saya begini pengen bulan yang kok dari orang mati saya anaknya. Mama ke fungsi orang fungsi anaknya ya. Benar. Ya nggak apa-apa, memang itu sudah menjadi kewajiban saya. Kewajiban saya sebagai istilahnya perangkat desa, walaupun katanya relawan, ya relawan ini apa ya Pak? Nggak apa-apa udah. Ya, ikhlas Pak, saya ikhlas dari batin. Ya Pak, saya selalu ikhlas Pak, kalau nggak ikhlas nggak saya dalam mereka usaha. Kemudian yang untuk BLT, monggo. Malam ini kan musdes. Ada sisa yang untuk BLT. Dari 192 nama yang harus ini diolah ya Pak. Malam ini harus sudah fit karena tanggal 15 itu kita sudah harus mengirim data itu, dan untuk dijadikan SK itu ada masih 61 orang yang bahasa itu gantung itu karena sudah kita masukkan, tapi ternyata mereka tidak mendapatkan apa-apa. Jadi monggo ini istilah saya sudah menjelaskan semuanya. Nanti kalau penjelasan saya kurang, yang penting kita musdes dulu Pak Bu, kita musdes dulu, menyelesaikan dulu yang BD ini. Nanti sesi tanya jawab barangkali ada, nanti boleh. Tapi nanti kalau setelah masalah musdes BD ini selesai, saya rasa hanya itu saja, sekedar
apa nih penjelasan saya, mekanisme dari awal saya mendata yang alhamdulillah Pak selama ini saya dibantu oleh yang bernolong tim, ya memang tim itu dari kadus-kadus, kemudian saya minta tolong kepada Opris dan Pak Lebis serta Pak Bau. Kemudian itu ada buku itu yang hampir setiap malam itu estafet bulurah, bulurah yang selalu estafet karena kebetulan Mbak Isa sakit Pak, Mbak Isa itu sakit bolak-balik ke rumah sakit ini saya rasa hanya itu, nanti sesi tanya jawab ada sendiri. Yang penting untuk USDES kita selesaikan dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan dari Dasi Isra. Selanjutnya yaitu sambutan dari calon pemalang atau dalam hal ini diwakili oleh Dasi pemerintahan kepada Bapak Haji, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Rahayu Desa Tamat di Tamat beserta perangkatnya. Yang saya hormati Ketua BPD Bapak Gunawan beserta anggotanya. Yang saya hormati dari Babinsa dan dari Babinsa Bebas. Yang saya hormati tokoh masyarakat Desa Tamat. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin peserta Musdesus. Yang saya banggakan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul di aula dari Desa Keramat dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang kedua, salat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena beliau Bapak Camat tidak bisa hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian karena beliau ada keperluan yang harus diselesaikan. Yang kedua, kami pribadi juga mohon maaf karena kami tadi datang terlambat ya, karena terus terang rumah saya jauh di dekat Serang, Kecamatan Petaruan. Ada yang tahu Desa Serang? Ya, itu saya bersebelahan dengan Desa Serang kurang lebih sekitar 600 atau 700 meter. Tadi saya berangkat habis sholat raweh gugup diajak Bu Erlina, belum sempat minum kol ya, langsung ke sini. Gugup sekali Mbak Erlina sudah WA dari jam 8. Saya belum selesai raweh. Bapak ini cepat habis. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi sudah dijelaskan bahwa kegiatan malam ini adalah Musdesus, musyawarah desa khusus. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Desa Ibu Rahayu dan Ibu Emi tentang pendataan. Memang benar data-data itu beberapa kali diminta oleh baik pusat maupun di tingkat kabupaten bahwa dengan adanya COVID-19 ini yang pertama kali muncul di Wuhan, Cina dan sekarang sudah hampir seluruh dunia
dibuat bingung, dibuat resah dengan adanya virus COVID-19 ini, termasuk Indonesia yang saat ini banyak beberapa daerah yang mengadakan lockdown, khususnya di ibu kota Jakarta, yang banyak sekali warga-warga luar negeri yang mondar-mandir ke Indonesia dan orang Indonesia sendiri yang banyak ke luar negeri, sehingga banyak berhubungan dengan orang-orang yang kemungkinan besar terkena COVID-19, sehingga di Jakarta juga PSBB, ya. Dan alhamdulillah Pemalang belum PSBB, dan mudah-mudahan khusus di Sakramat tidak ada yang positif kena virus corona. Amin. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebenarnya kegiatan semacam ini perkumpulan-kumpulan memang dianjurkan agar sesuai dengan protokol kesehatan, ya. Yang pertama, panjenengan masuk ke balai desa ini harus cuci tangan pakai sabun, harus bersih, ya. Walaupun panjenengan semua sudah sehat, tapi untuk ini sesuai protokol kesehatan. Yang kedua, harus dites di tenda kata dulu lah, ya, pakai alat termometer atau suhu apa itu namanya. Tadi udah diukur belum Pak? Belum. Aduh, berarti petugasnya mungkin kurang tapi mudah-mudahan sehat semua, ya. Amin, ya. Yang ketiga itu pakai masker, ya. Tapi ini ada ya juga yang banyak pakai masker, nggak punya atau nggak dipakai Pak. Dalam pertemuan banyak orang diusahakan pakai masker, tapi burung lah ngasih panjenengan, ya udah baik burung. Ya. Nah nanti kalau ada pertemuan lagi, usahakan protokol kesehatan mencegah virus COVID-19 ini dipakai, khususnya maskernya, ya. Tadi saya datang sini langsung cuci tangan pakai sabun, ya. Nah, saya juga pakai masker, ya, ini walaupun tadi di perjalanan kepolisian juga menganjurkan harus pakai masker. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan Musdes ini adalah untuk membahas BAT yang nanti dari dana desa. Kita semua tidak tahu bahwa akan ada virus yang sangat membahayakan sekarang ini, ya, namanya virus corona, ya, di mana daerah atau negara-negara yang maju pun sudah banyak yang meninggal dunia, khususnya di Amerika Serikat, ya, sampai berapa puluh ribu itu, ya, di media-media televisi maupun di internet banyak berita-berita bahkan menimbulkan ketegangan dunia, ya, akan perang. Gimana? Jangan tahu yang mau perang siapa? Ya, Amerika dan Cina. Ya. Masing-masing negara mengerahkan kekuatan militernya, baik di angkatan laut, kapal-kapal perang dikerahkan, baik Cina maupun Amerika. Mudah-mudahan Indonesia ayem-ayem saja, Bapak Ibu, amin. Ya. Karena kita sedang fokus menghadapi virus corona agar cepat selesai, tidak menyebar ke mana-mana. Dan Bapak Ibu yang punya saudara masih di Jakarta, ya, dianjurkan ditahan dulu, jangan mudik, ya. Barangkali dia terkena virus corona nanti menular ke saudara, anak, istri, ibunya, bapaknya, teman-temannya dan sebagainya, ya. Karena virus itu menurut ahli kesehatan cepat sekali menular,
bersentuhan saja langsung menular, apalagi bapak ibu yang fisiknya kurang kuat, ya, yang lemah, mungkin kesehatannya lagi ngedrop dan sebagainya, itu khawatir sekali. Untuk itu bapak ibu yang punya saudara, punya anak, atau punya siapa saja yang di luar daerah, sementara agar jangan pulang dulu. Walaupun kangen, ya, mesti kangen apalagi lebaran. Tapi karena ini ada wabah virus corona yang sangat berbahaya, ya dimohon agar jangan pulang dulu. Itu hiburan dari kami, Bapak Ibu yang saya hormati. Yang selanjutnya, ini pertemuan semacam ini diharapkan jangan berlarut-larut, ya, biar cepat selesai. Saya juga nanti sebentar saja, tidak usah lama-lama, karena ini biar cepat selesai. Apalagi panjenengan tadi habis sholat rawat tentunya capek ya, ingin mungkin belum makan kolak, makan bubur kacang hijau dan lain sebagainya. Karena saya datang sini udah ramai ternyata. Udah saya mau berulang, langsung mulai saja udah malam. Oke. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami harapkan apa yang dimusdeskan sekarang ini setelah disetujui, panjenengan nanti di luar diharapkan ada bayang. Kalaupun nanti ada 1-2 yang tidak dapat, ya mohon agar jangan dibesar-besarkan, karena Bulurah dan tadi kaum mesra sudah bersusah payah mendata warganya dan berusaha agar warga masyarakat yang kurang mampu bisa tersentuh, bisa mendapatkan bantuan langsung tunai yang sekarang sedang digalakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, bahkan sampai desa, ya, yang melalui dana desa, yang dana desa di Desa Kramat itu ada sekitar 1.157.198.000 rupiah. Ini dikurangi 30% untuk BLT, yaitu sekitar 345.600.000 rupiah. Ya. Anggaran yang besar, yang tentunya nanti akan mengurangi kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di Desa Kramat. 300 sekian juta untuk pembangunan, bisa membangun apa ini, bisa aspal, bisa beton, bisa lain sebagainya, hampir bisa tersentuh ya Bu. Tapi kalau ini digunakan untuk membantu masyarakat yang kena dampak COVID-19, ya nanti tentunya akan ada pengurangan kegiatan pembangunan yang ada di Desa Kramat. Saya kira cukup itu saja dari kami, tidak usah panjang-panjang biar pertemuan ini cepat selesai. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir berkata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji. Untuk selanjutnya yaitu evaluasi dan validasi oleh BPD peserta musrenbang musdes sus ya. Dalam hal ini akan disampaikan dan dipandu langsung oleh Bapak Gunawan. Kepada Bapak Gunawan kami persilakan. Ya, ini Kak lanjut musdesus. Ini evaluasi dan validasi. Ini dari hasil penjelasan dari Kasih Kesra. Itu yang 100 orang yang nambah, yang gantung. Ini yang saya tanyakan, itu dijamin dapat atau tidak? Sudah saya doa tapi belum tahu karena itu masih dibuka. Karena begini, kalau dibuat dari Kemensos yang itu
bisa tercover, itu balasannya supir barat oleh nasdem, tidak masalah. Tetapi di sisi lain, kalau seandainya itu yang gantung, pai-pai orang metu, itu berarti masalah. Makanya dalam hal ini, karena ini musdesus, kalau misalkan seolah-olah misalkan yang 100 dari Kemensos itu pai-painya tidak turun, saya minta daftar yang 192 ditambah yang 100, acak, diajak dan di prankingan di hadapan majelis. Itu gimana saya begitu? Gimana menurut dirinya? Pak, saya bisa beri masukan, Pak? Iya. Kemudian ini ya, mohon maaf. Untuk saja ya. Iya, Pak. Terima kasih atas waktunya ini ya. Langsung saja ini ya, biar jangan. Untuk lain-lain yang bisa ada Tuh. Yang dari Kemensos kan sampai malam ini ketua orangnya bukan abstrak, gantung. Tetapi yang 192 itu sudah fix, diambilkan dari dana desa. Nah, menurut saya, kalau seandainya yang dari Kemensos 100 orang itu pai-painya itu digantung, tidak keluar, itu yang daftar lembaran 192 itu yang tulisan hitam ditambahkan yang 100, acak dia ketemu 192, acak di prankingan itu belum di hadapan majelisnya. Nah, saat ini dia band itu menurut kami seperti itu, karena bukan apa-apa kalau 100 itu orang dari Kemensos maskapainya itu tidak pergi, ya tetap masalah. Ya. Itu yang 100 orang dari yang kita ngirim malam-malam itu ke Kemensos karena kami itu tidak tahu nasibnya. Terus kita masih punya kesempatan untuk mengganti yang beda, barangkali itu ada double. Terus kami sudah mengurangi yang data dari Kemensos itu 18 orang, kita masukkan ke data double di Pemda. Itu sudah ada 18 orang, kita masukkan ke situ. Berarti kan berkurang ya Pak, berkurang dari 100. Berarti sisa berapa 82 ya? Masih 82. Karena kan DD terakhir itu kita mendata itu baru 176. Itu yang 100 itu kita masukkan lagi ke untuk mencukupi yang 192. Jadi masih sisa berapa? Maksudnya sisa yang belum masuk ke data 60, masih ada 61 nama yang akhirnya itu tidak masuk ke database untuk bantuan. Nah nanti monggo jangan ini, makanya saya harap malam ini tuh sudah bisa selesai urusan DD, karena ini sudah tanggal berapa? 12 ribu 12 itu tanggal 15 itu terakhir kita mengirimkan format laporan untuk DD. Ini tanggal 15. Monggo Mas Pak Gun, istilahnya kalau saya dikirim opini berbeda, tapi ben bisa tekan gitu, monggo Pak Gun. Di bahasannya tadi yang gantung sisa berapa?